Oke ya, kita lanjutkan. Jadi tadi si A yang jual beli Inah ya. Nah, si A itu menjual ke si B tanah dengan harga 200 juta. Kemudian dengan cara diutang. Nah, kemudian beberapa waktu tertentu, beberapa waktu kemudian ke depan, si A ini membeli tanah yang tadi tersebut ke si B lagi dengan harga lebih murah, misalkan 170 juta. Nah, berarti kan ada selisih 30 juta. Nah, ini nggak boleh, ini termasuk riba yang 30 jutanya. Karena nanti si B yang beli tadi itu, yang secara utang itu nanti harus bayar ke si A dengan harga 200 juta. Nah, gitu. Jadi si B rugi 30 juta. Ini nggak boleh. Ini riba. Kemudian yang kedua, jual beli yang mujabanah dan muhaqolah. Menurut hadis riwayat Bukhari dan Muslim, menurut hadis riwayat Bukhari dan Muslim nomor 2185 ya, dan Muslim nomor 1542. Mujabahah itu adalah barang yang tidak diketahui takarannya, timbangannya, dan juga jumlahnya. Kemudian barang tersebut ditukar dengan barang yang sudah jelas takarannya, timbangannya, dan juga jumlahnya. Ini juga nggak boleh jual beli seperti ini. Contoh, misalkan kita membeli mangga tuh ya, di kampung-kampung kan banyak tuh pohon mangga atau pohon apa gitu. Yang dibelinya tuh mangganya dalam pohon. Nah, kemudian kita di sistemnya bajong atau borong gitu. Jadi misalkan satu pohon itu saya beli 200.000. Nah, padahal kita tidak tahu tuh ada berapa kilo ya, ada berapa buah jumlahnya dan sebagainya. Atau misalkan membeli ikan yang ada di masih dalam kolam, yang nggak kelihatan kan ikan itu berapa jumlahnya, kalau dibeli berapa kilo, tapi kita udah beli aja. Nih saya beli satu kolam 1 juta. Nah itu juga termasuk riba, itu tidak boleh ya. Gitu, jual beli seperti itu. Walaupun udah lumrah di kita, tapi kalau misalkan kita masih bisa menghindari itu ya silakan ya, lakukan. Toh di zaman-zaman Nabi aja ya, Nabi dan sahabat-sahabat itu juga kan sama ya, pengusaha ya, penjual dan pembeli, pebisnis. Tidak melakukan hal seperti ini pun ya, maksudnya dia pasti mencari yang halal, memilah-milah yang halal. Para Nabi dan juga sahabat nggak mungkin mendekati ke hal yang riba begini ya. Nah, para nabi dan sahabat pun juga kaya raya ya gitu, dengan bisnis yang halal pun gitu. Jadi jangan ada pikiran wah ngapain harus yang terlalu halal-halal ini, soalnya kan ribet apa masalahnya dan sebagainya. Udah aja yang udah umum dianggap biasa aja, dianggap halal. Nah, jangan sampai seperti itu gitu ya. Jadi kita memang untuk dalam masalah jual beli ini, saya dulu waktu kuliah masih waktu di Bandung gitu ya, itu pernah pinjam buku hadis di perpus UPI yang tebel banget. Itu saya baca yang awal-awal tentang jual beli. Jadi sebenarnya hadis itu banyak yang tentang jual beli, dan ke depan manusia, hubungan manusia itu sangat banyak ya. Tentang jual beli juga sangat banyak. Wah, itu begitu saya baca ternyata kegiatan jual beli di masyarakat yang udah biasa, yang sudah terjadi, termasuk ini juga ya, borong memborong, itu ternyata udah masuk ke riba, dan banyak banget yang riba itu ya. Tapi intinya pada prinsipnya kita juga sebenarnya bisa berpikir ya. Jadi kalau jual beli itu harus adil, imbang dan sebagainya gitu. Kemudian pasti dan jelas dan sebagainya ya. Oke, itu ini ya, untuk yang mujabanah. Jadi mujabanah itu membeli sesuatu yang takarannya itu belum jelas, belum kita ketahui, jadi masih ditaksir, diraba-raba gitu. Kemudian untuk yang muhakolahnya, nah ini menukar gandum pada mayang atau yang masih butiran dengan gandum yang bersih hanya dengan menaksir. Jadi misalkan ini saya punya gandum yang halus, Anda punya masih belum dihaluskan, udah tukar. Nah tapi kita nggak tahu tukarnya berapa dengan berapa. Misalkan gandum saya ada sekilo, ditukarnya dengan sekilo lagi atau berapa, itu kan nggak jelas ya, karena bentuknya masih beda gitu. Nah, beda. Jadi ditaksir aja lah, saya yang halusnya sekilo, nanti saya tukar nih dengan yang biji-biji yang gandum dalam bijinya 2 kilo. Nah itu termasuk riba, itu termasuk nggak boleh
ya. Itu. Jadi kalau mau jual beli ya dipastikan aja dulu gitu ya, jangan jangan apa? Ada sistem menaksir seperti itu, karena itu akan berpotensi kelebihan. Kita akan berpotensi mendapatkan kelebihan. Gitu. Akan berpotensi seperti itu. Ya. Contoh misalkan menukarkan beras ya, yang udah beras dengan gabah misalkan. Itu juga jangan, karena nanti bingung ya berapa yang harusnya tuh berapa dengan berapa. Nah, itu karena juga tadi termasuk dalam barang ribawi ya, barang ribawi. Jadi yang ditukarkannya itu dia barang ribawi itu tadi ada 6 tadi itu. Kalau ditukarkan dengan barang yang sama itu harus seimbang, harus sama jumlah dan takarannya. Oke, itu. Kemudian kemudian yang ketiga ya, jual beli daging hewan. Ya, ini jual beli daging hewan yang berpotensi riba itu yang seperti apa? Menurut hadis riwayat Malik, salah satu contohnya menukar kambing yang masih hidup dengan daging kambing. Itu juga termasuk riba. Ya, sama lah kayak seperti tadi yang gandum dengan halus dengan gandum butiran itu. Nah, kita kan juga nggak tahu nanti daging kambing yang masih hidup ini kalau kita potong dagingnya jadi berapa kan gitu ya. Gitu. Oke, terus jadi berapa kilo maksudnya gitu. Nah, terus berikutnya yang keempat, jual beli dengan utang. Ya, jual beli dengan utang. Tapi dengan utangnya yang seperti ini. Jadi bukan berarti semua jual beli dengan utang tuh potensi riba, bukan. Tapi yang contohnya seperti ini. Si A membeli barang ke si B. Nah, tetapi barangnya itu belum diserahkan gitu ya. Belum diserahkan ke si B. Pada beberapa waktu ke depan, si A ya yang tadi membeli itu menjual kembali ke si B barangnya dengan tambahan. Nah, itu nggak boleh. Ya, kan si A membeli barang si B tuh, tapi barang si B-nya itu masih ada posisi di si B-nya. Nah, gitu ya. Jadi masih di si B. Nah, kemudian si A menjual lagi barangnya itu ke si B dengan tambahannya. Gitu. Nah, itu nggak boleh. Itu juga berpotensi riba. Oke.